Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah telah menciptakan manusia dan menjelaskan ajaran agamanya. Dan Allah berfirman kepada mereka, "Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur." Maka barang siapa yang ingin beriman, hendaklah ia beriman, dan barang siapa yang ingin kafir, biarlah ia kafir. Adapun orang-orang kafir, tempatnya adalah neraka jahanam. Tidak ada ampunan bagi mereka. Sedangkan orang-orang beriman, tempatnya adalah surga, mereka kekal di dalamnya. Akan tetapi, bagaimana keadaan orang yang beriman namun bermaksiat kepada Allah? Pada video ini kita akan meriwayatkan kisah orang beriman yang bermaksiat, yang telah masuk ke dalam surga, kemudian berbicara dengan Allah Ta'ala. Dia berkata sesuatu yang membuat Allah Ta'ala tertawa atas ucapannya. Maka apa yang dia katakan? Seseorang yang mati di atas tauhid, maka tempat kembalinya adalah surga, walaupun masuk ke dalam neraka dengan sebab dosa-dosanya yang mereka lakukan. Namun hal ini tidak kekal di dalam neraka. Dalilnya adalah hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika Allah Azza wa Jalla selesai menghukum hamba-hambanya dan berkehendak mengeluarkan penduduk neraka yang dia kehendaki untuk keluar dari orang-orang yang bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, maka Allah memerintahkan malaikat untuk mengeluarkan mereka. Para malaikat dapat mengenali mereka di dalam neraka karena adanya tanda dari bekas sujud. Dan Allah mengharamkan api neraka membakar bekas sujud Bani Adam. Mereka dikeluarkan dari neraka dalam keadaan hangus, lalu mereka disiram dengan air yang dikatakan bahwa itu adalah air kehidupan, sehingga mereka menjadi tumbuh seperti halnya biji-bijian yang tumbuh di dalam kandungan banjir. Tersisalah dari mereka seorang lelaki yang menghadapkan wajahnya ke neraka. Dia berkata, "Ya Tuhanku, anginnya benar-benar menamparku dan nyala apinya membakarku. Palingkanlah wajahku dari neraka." Dia terus memohon kepada Allah. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, "Mungkin jika aku mengabulkan permintaanmu, engkau akan meminta yang lain." Orang itu menjawab, "Demi keagunganmu, aku tidak akan meminta yang lain." Lalu Allah Ta'ala memalingkan wajah orang tersebut dari neraka. Ketika ia telah menghadap ke arah surga, ia pun diam tertegun. Kemudian dia berkata, "Ya Tuhanku, dekatkanlah aku ke pintu surga." Allah Ta'ala berfirman, "Bukankah engkau telah berjanji untuk tidak meminta kepadaku selain apa yang sudah kuberikan? Celakalah engkau wahai anak cucu Adam, ternyata engkau tidak menepati janji." Orang itu berkata, "Ya Tuhanku," dia memohon terus kepada Allah. Hingga Allah berfirman kepadanya, "Mungkin jika aku memberimu apa yang engkau pinta, engkau akan meminta yang lain lagi." Orang itu berkata, "Tidak, demi keagunganmu aku tidak akan meminta kepadamu hal yang lain." Dan ia berjanji lagi kepada Tuhannya untuk tidak meminta hal lain. Lalu Allah mendekatkannya ke pintu surga, sehingga ia melihat dengan jelas keindahan dan kesenangan yang ada di dalamnya. Dia pun diam tertegun. Kemudian berkata, "Ya Tuhanku, masukkanlah aku ke dalam surga." Allah Ta'ala berfirman kepadanya, "Bukankah engkau telah berjanji tidak akan meminta selain apa yang telah aku berikan? Celakalah engkau wahai anak cucu Adam, betapa engkau tidak dapat menepati janji." Orang ini berkata, "Ya Tuhanku, aku tidak ingin menjadi makhlukmu yang paling malang." Dia terus memohon kepada Allah sehingga membuat Allah Ta'ala tertawa. Ketika Allah Ta'ala tertawa, dia berfirman, "Masuklah engkau ke dalam surga." Setelah orang ini masuk ke dalam surga, Allah Ta'ala berfirman, "Inginkanlah sesuatu." Orang itu meminta kepada Tuhannya sampai Allah mengingatkannya tentang ini dan itu. Ketika telah habis keinginan-keinginannya, Allah Ta'ala berfirman, "Itu semua untukmu, begitu pula yang semisalnya." Abu Hurairah berkata, orang ini adalah orang yang terakhir kali masuk ke dalam surga. Adapun orang yang membuat Allah tertawa telah diriwayatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an berkata bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang terakhir masuk jannah adalah orang yang terkadang berjalan, terkadang tersungkur, terkadang terbakar oleh api neraka saat berjalan di atas jembatan. Maka apabila dia telah melewati neraka tadi, dia menoleh ke neraka seraya berkata, "Maha penuh berkah zat yang menyelamatkanku darimu. Sungguh
Allah telah memberiku sesuatu yang tidak Ia berikan kepada seorang pun dari generasi terdahulu dan generasi yang kemudian. Lalu sebuah pohon diangkatkan kepadanya. Lalu dia berkata, "Wahai Rabbku, dekatkanlah kepadaku pohon ini, agar aku dapat bernaung dengan naungannya dan minum airnya." Lalu Allah berfirman, "Wahai anak Adam, boleh jadi jika aku memberikannya kepadamu, niscaya kamu akan meminta yang lain kepadaku." Maka ia menjawab, "Tidak, wahai Rabbku." Lalu dia berjanji kepada Allah untuk tidak meminta selain itu. Sedangkan Rabbnya memberikan udzur kepadanya karena dia melihat sesuatu yang dia pasti tidak dapat menahannya. Lalu dia berlindung di bawah naungan pohon tersebut dan meminum air darinya. Kemudian diangkatlah sebuah pohon lain yang lebih bagus daripada yang pertama. Maka dia berkata, "Wahai Rabbku, dekatkanlah pohon ini kepadaku, agar aku dapat minum air darinya dan berlindung dengan naungannya. Aku tidak akan meminta kepadamu selain ini." Maka Allah berfirman, "Wahai anak Adam, bukankah kamu telah berjanji kepadaku untuk tidak meminta selainnya?" Lalu Allah berfirman lagi, "Boleh jadi aku mendekatkannya kepadamu, niscaya kamu akan meminta hal lainnya." Lalu dia berjanji untuk tidak meminta kepada Allah selain itu. Sedangkan Allah memberikan udzur kepadanya karena dia melihat sesuatu yang mana dia tak akan mampu menahan diri atasnya. Lalu Allah mendekatkan pohon tersebut untuknya, sehingga ia dapat berlindung dari naungannya dan minum air darinya. Kemudian pohon lainnya diangkat untuknya di sisi pintu surga. Pohon itu lebih indah daripada keduanya. Lalu dia berkata, "Wahai Rabbku, dekatkanlah kepadaku pohon ini, agar aku dapat berlindung dengan naungannya dan meminum air darinya. Aku tak akan meminta kepadamu hal lain setelah ini." Maka Allah berkata, "Wahai anak Adam, bukankah engkau telah berjanji kepadaku untuk tidak meminta selain itu?" Dia menjawab, "Iya, memang benar wahai Rabbku, kali ini aku tak akan memintanya kepadamu selain ini." Sedangkan Rabbmu memberikan udzur kepadanya karena dia melihat pada dirinya sesuatu yang mana dia tidak bisa menahan diri atasnya. Kemudian Allah mendekatkan kepadanya. Ketika Allah mendekatkan kepadanya, maka dia mendengar suara penduduk surga. Lalu dia berkata, "Wahai Rabbku, masukkanlah aku kepadanya." Maka Allah berkata, "Wahai anak Adam, apa yang bisa membuatmu tidak meminta lagi kepadaku? Apakah kamu rela bila aku memberikan dunia dan semisalnya?" Dia menjawab, "Wahai Rabbku, apakah engkau mengolok-olokku, sedangkan engkau adalah Rabb alam semesta?" Lalu Ibnu Mas'ud tertawa seraya berkata, "Tidaklah kalian bertanya kepadaku tentang sesuatu yang membuatku tertawa?" Mereka pun bertanya, "Apa yang membuatmu tertawa?" Ibnu Mas'ud berkata, "Demikianlah Rasulullah pun tertawa." Para sahabat bertanya, "Apa yang membuatmu tertawa wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Aku tertawa karena sesuatu membuat tertawa Rabb alam semesta." Ketika hamba tersebut berkata, "Apakah engkau mengolok-olokku, padahal engkau adalah Rabb alam semesta?" Allah menjawab, "Sesungguhnya aku tidak mengolok-olokmu, akan tetapi aku mampu melakukan segala sesuatu yang aku kehendaki." Laki-laki ini adalah orang yang terakhir keluar dari neraka dan yang paling sedikit dapat bagian dari kaum muslimin. Meskipun demikian, Allah memberikan kepadanya semisal dengan dunia padanya. Maka bagaimana pendapat kalian dengan orang-orang salih dan para wali Allah? Dengan yakin seseorang tidak mungkin bisa membayangkan pemberian Allah terhadap para wali dan hamba-hambanya yang salih di dalam surga. Oleh karena itu Allah telah menjelaskan di dalamnya, "Ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar." Kenikmatan yang belum pernah mata melihatnya, belum pernah telinga mendengarnya, belum pernah pula terbetik dalam hati manusia. Terkadang di antara kita bertanya, siapakah yang paling rendah kedudukannya di dalam surga? Nabi Musa alaihi salam telah bertanya kepada Allah, "Apa ciri penghuni surga yang paling rendah kedudukannya?" Allah menjawab, yaitu orang yang datang setelah para penghuni lainnya dimasukkan ke dalam surga. Lalu dikatakan kepada orang ini, "Masuklah engkau ke dalam surga." Lalu orang ini menjawab, "Bagaimana mungkin aku bisa masuk ke dalamnya, sementara mereka telah menempati tempatnya masing-masing dan mengambil bagian mereka?" Lalu dikatakan kepada orang ini, "Apakah kamu mau mendapatkan bagian kerajaan seperti halnya seorang raja di antara raja-raja dunia?" Orang itu menjawab, "Aku rela." Allah Ta'ala berfirman, "Itulah bagianmu ditambah 10 kali lipatnya, dan kamu mendapatkan apa yang kamu inginkan dan matamu menyukainya."
Ya Allah, jauhkanlah kami dari neraka dan masukkanlah kami ke dalam surga dengan selamat dan jadikanlah kami kekal di dalamnya. Amin amin ya robbal alamin.